Oke, saya mungkin agak percepat ya. Eh, ini berhubungan dengan historis teman-teman ya, konsep kecukupan modal ya. Ini ini hubungannya dengan eh, krisis utang di negara-negara dunia ketiga. Negara-negara dunia ketiga ini sederhananya adalah negara yang memang masih belum berkembang, tapi masih masih terbelakang. Tapi untuk mencukupi aktivitas industri di negara tersebut, mereka melakukan pinjaman di bank-bank internasional, ya. Dan bank internasional ini ya senang-senang saja memberikan pinjaman. Karena apa? Pasti ada bunga yang mereka terima. Tapi mungkin mereka waktu itu atau satu sisi lain mereka melupakan bahwasanya negara tersebut apakah ada kecukupan modal secara alam untuk diolah, ya. Terus populasi masyarakatnya banyak atau tidak. Nah, ini mereka mungkin waktu itu tahun 80-an mereka mengabaikan. Akhirnya namanya hutang ya. Kalau nggak bisa bayar pokoknya, bunganya dulu deh, nggak apa-apa. Pokoknya kan pasti akan ada terus. Bunga bisa bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Mereka ya sama seperti bayar angsuran. Tapi ini angsurannya angsuran hutang, ya. Akhirnya tumbanglah negara-negara dunia ketiga yang secara populasinya nggak banyak, terus kecukupan modal secara eh, pengelolaan alamnya pun juga nggak ada. Ya, kita tahu bukan hanya Sri Lanka, tapi sebelum Sri Lanka itu juga banyak negara-negara pecahan Uni Soviet yang akhirnya hancur ya karena krisis utang dari negara dunia ketiga ini. Nah, apa impactnya dari negara-negara berkembang atau negara-negara seperti Indonesia? Ya, kalau teman-teman mungkin pernah memperhatikan eh, bagi Indonesia, bagi Indonesia dulu tahun 90-an itu mempengaruhi krisis ekonomi secara global yang dimana negara dunia ketiga ini mereka produksi suatu produk yang harus diekspor ke luar negeri, tapi modalnya sudah nggak ada, mereka juga nggak bisa balikin modal ke negara lain. Nah, yang butuh ekspor barang tersebut, nah mereka kan pasti akan memproduksinya lagi atau mendistribusikannya lagi. Nah, ini nggak ada. Nah, ini bukan satu satu aspek saja ya, tapi aspeknya itu banyak, teman-teman. Atau bukan hanya satu brand produk saja, tapi banyak yang lainnya. Karena kan berhubungan dengan utang dunia ketiga. Kalau pemerintahnya oke, boleh berhutang ke bank internasional. Industri di dalam negeri boleh hutang semuanya. Nah, kalau misal itu juga mempengaruhi terhadap kebutuhan masyarakat di negara tersebut, ya, ya pasti mempengaruhi eh, apa kecukupan untuk mereka hidup di sana bagaimana, ya, kebutuhan untuk mereka hidup di negara tersebut, aspek dari pemerintah kontribusinya bagaimana. Nah, ini yang akhirnya berakumulasi, bukan terjadi hanya hitungan bulan atau setahun 2 tahun, tapi jangkanya panjang. Nah, ini yang akhirnya memberikan dampak termasuk negara lain. Ya, contoh sederhana, kita nggak bisa memproduksi suatu produk-produk tertentu, tapi kita masih impor di negara lain untuk mengkombinasikan atau merakit suatu produk yang ada di Indonesia, kita mendatangkan salah satunya dari luar negeri. Kan akhirnya kan mundur ya, atau mungkin kita juga di Indonesia harus melakukan riset ulang produk yang lain supaya kebutuhan dari satu dua part produk ini nggak ada, kita nggak bisa mendistribusikan produk yang anggap aja 80% ini sudah siap dijual. 20%-nya ini masih mengandalkan dari negara yang dari dunia ketiga ya, Sri Lanka atau apapun. Ya, nah itu memberikan dampak terhadap proses bisnis di negara kita misalnya. Ya. Nah, kalau semisal 80% sudah jadi kan nggak mungkin kita paksakan untuk tetap jual ya di pasar. Karena kembali lagi, bisa jadi produk yang kita produksi 80% itu kebutuhan dari negara lain. Nah, ini berakumulasi akhirnya teman-teman.
Nah, ini berhubungan dengan kecukupan modal ini nggak selalu hanya di dalam negeri. Ya, kalau di manajemen keuangan satu dua itu kan hanya dalam negeri ya. Tapi kalau kecukupan modal secara internasional ini juga pasti akan berhubungan dengan satu sama lainnya. Beda cerita kalau misal dunianya itu ada dua. Dunianya untuk yang sekarang kita tinggali ya udah ruwet ya secara pemodalan segala macam. Tapi di negara lain, di bumi yang lain, misalnya di dunia yang lain, anggap aja di Pluto misalnya ada kehidupan. Nah, mereka nggak memanfaatkan kecukupan modal. Ya hidup aja seperti sebelum Masehi misalnya ya, alat tukarnya masih barter. Ya nggak akan berhubungan dengan kecukupan modal. Populasinya masih sedikit misalnya ya, mungkin hitungan ratusan dengan luas yang sama seperti di bumi yang kita tinggali. Tapi sekarang kan banyak, ya, populasinya semakin berkembang. Bukan hanya di Indonesia saja, China, India juga penduduknya makin padat. Ya bersyukur eh, mereka memiliki wilayah yang luas, ya, ya sama seperti di Indonesia. Jadi kalaupun penduduknya banyak, masih ada area-area yang masih belum terjamah oleh manusia. Nah ini kecukupan modal secara internasional ini akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, oke. Kalau di kecukupan modal ini banyak kejadian berdasarkan krisis ekonomi ya teman-teman ya. Makanya ada kebijakan, kerangka berpikir dan segala macam seperti Basel 2, Basel 3. Ini berhubungan dengan kecukupan modal ya. Saya nggak terlalu banyak untuk soal UTS. Ya, contoh seperti ini ya. Contoh UTS pada Basel 3 secara spesifik ditujukan untuk membentuk suatu kerangka kerja. Ya. Berikut ini yang bukan adalah misalnya, ya, yang bukan adalah mana? Di sini kan ada tiga. Ya. Ini biasanya ada salah satu jawaban itu saya miripin, ya, penguatan kualitas modal bank, kekuatan kualitas modal bank, atau penguatan kualitas kekuatan. Jadi ini, yang bukan biasanya eh, ya belanja banyak-banyakan misalnya. Nah, itu atau soalnya seperti ini. Basel pada Basel 3 secara spesifik ditujukan untuk membentuk kerangka kerangka kerja seperti berikut. Nah, berarti yang empat itu salah, yang benar itu di antara ini. Nah, saya lebih banyak soal-soal seperti itu, teman-teman. Jadi semuanya ada di materi. Ya, meskipun kalau semisal nanti waktunya cukup, ya teman-teman boleh cek materi, ya. Karena kan ini ujiannya kan menggunakan Google Doc ya, Google Form ya. Jadi ujiannya via online dan nggak tahu waktunya itu berapa lama. Jadi teman-teman sambil dicek lagi apakah hasil jawaban saya ini sudah sesuai dengan materi yang diajarkan atau materi yang sudah dibaca sebelumnya. Ya, oke, sama OPEC, krisis utang internasional. Kita tahu di negara Saudi Arabia, ya, semakin tahun hasil tambangnya pun juga pasti berkurang. Itu kenapa dengan pemerintahan yang baru, kalau nggak salah penerusnya ya dari raja sebelumnya, mereka mengundang investor untuk datang ke negara tersebut. Ya, sama seperti Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang pasti akan habis ketika diambil. Ya, untuk menghidupi negara yang sebegitu banyak penduduknya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita? Ya, salah satunya adalah mendatangkan investor asing untuk menjalankan usahanya di sini. Sama seperti di negara Timur Tengah sana, Saudi Arabia dan yang lainnya. Yang kita tahu dulu di situ minyaknya bisa ditambang dan bisa dijual jadi komoditi, ya. Tapi kan itu ada batasnya, akan habis. Ya. Makanya yang bisa mereka kembangkan saat ini adalah ya
mendatangkan sebanyak-banyaknya orang. Melalui apa ya? Bisa dari hospitality-nya, eh, mungkin bisnis yang berhubungan dengan pusatnya ada di sana, teknologi yang kantor pusatnya juga ada di sana. Jadi orang mau nggak mau harus datang ke sana. Ya, kalau dulu orang nggak datang ke sana nggak apa-apa, tapi mereka bisa menjual produk dari olahan di dalam negeri sana melalui minyak tersebut. Nah, ini juga akan memberikan dampak yang positif dan negatif juga, teman-teman ya. Nah, di Indonesia krisis utang Asia itu juga sampai saat ini juga masih banyak, bukan hanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines itu juga ada. Singapura mungkin kita tahunya wilayahnya kecil, asetnya bisa di negara mana-mana. Tapi jangan salah di sana juga ada hutang, teman-teman ya. Ya, cuman porsinya berbeda-beda sesuai negara. Malaysia sama Indonesia besaran mana nih hutangnya? Ingat Malaysia sama Indonesia wilayahnya beda. Luasan siapa? Ya, jadi kebutuhan hutangnya pun juga pasti akan berbeda. Ya, dengan kebijakan-kebijakan yang baru, ya hampir sama seperti di Saudi Arabia. Jangan mengandalkan hutang, tapi ya partnership dalam berbisnis. Ya, ini. Tapi yang dulu-dulu krisis utang internasional, baik itu di Asia ataupun di negara-negara berkembang lainnya, mereka fokusnya adalah ya di bank internasional itu. Nah, di beberapa tahun terakhir kan lebih fokusnya adalah partnership atau kerjasama menghasilkan profit ya. Jadi kalau untung ya untungnya bareng-bareng, kalau rugi ya ruginya ya bareng-bareng. Nah, seperti yang dilakukan baru-baru ini kereta cepat ya, kereta cepat Jakarta Bandung itu kan kerjasama bareng-bareng. Indonesia punya lahan dan pasar yang akan membelanjakan uangnya menggunakan tiket Jakarta Surabaya, Jakarta Bandung. Kan nggak mungkin orang asing sengaja datang ke Indonesia untuk naik kereta itu kan. Jadi ya orang Indonesia yang pasti akan mengeluarkan uangnya untuk menaik kereta tersebut. Nah, Indonesia punya tempat dan populasi penduduk. Yang mendanai siapa? Yang mendanai adalah Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia investasi misalnya. Nah, teknologinya siapa yang mengoperasikan, yang bikin mulai dari nol sampai selesai? Ya, Cina mungkin atau negara-negara maju secara teknologi lain. Jadi ada tiga pihak, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah baru-baru ini kalau nggak salah eh, kereta cepat. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain ya? Yang paling mendekati populasinya yang paling banyak kan memang di Jawa, teman-teman ya. Nah, ya ibu kota negara yang baru itu juga pemerintah juga lebih banyak memfokuskan adalah investor asing untuk mau datang ke sini. Nah, untuk menghindari apa? Ya, krisis utang bukan hanya di Indonesia, tapi negara lain. Jadi kalau misal Indonesia mau kerjasama dengan Malaysia, hey ayo Malaysia invest untuk kereta cepat. Ngapain juga? Wah di negara saya juga butuh kereta cepat misalnya. Ya, jadi beda ya. Jadi negara-negara yang ada di sini itu pasti akan berbeda. Ya. Oke, kira-kira itu. Saya mohon izin untuk undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.